Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikrul Hazana Balong dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Konseling yang dimana kita akan membahas hari ini tentang bagaimana menciptakan hubungan dengan klien dan apa saja aspek-aspek keberhasilan dalam proses konseling. Oke, yang pertama itu bagaimana menciptakan hubungan dengan klien. Nah, dalam membangun hubungan antara konselor dan konseli, tidak terlepas dari bagaimana konselor membuka percakapan terhadap konseli. Jadi, sebelum kita membicarakan lebih lanjut makna komunikasi atau hubungan dalam konseling, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun suasana tersebut. Yang pertama, menyambut konseli. Nah, kita harus menyambut konseli sebagai tanda kita senang menerima kedatangannya. Misalnya, mari Pak, mari Bu, Marina, atau silahkan duduk, dan masih banyak lainnya. Dan kemudian, uh, kita pun bisa dengan memberikan minuman atau makanan jika ada minuman atau makanan tersebut. Nah, selanjutnya, bila konseli merasa kurang aman atau terganggu, maka hal itu dapat mempengaruhi hubungan uh, kita dengan klien selanjutnya. Karena apa? Karena perlu persiapan agar konseli merasa lega dan merasa bebas ketika berbicara dengan kita. Begitu pula ketika kita datang menemui klien kita tersebut, perlu tampak bahwa perasaan kita, hati kita itu bersuka cita bertemu dengan mereka dalam rangka mengadakan percakapan dengan mereka. Nah, yang kedua, membangun hubungan. Nah, jika misalnya uh, kita mengetahui seseorang itu suka memancing, tanyakan keadaan sewaktu dia memancing. Nah, di sini bukti kita bahwa kita membangun hubungan dengan mereka melalui percakapan-percakapan yang singkat sesuai dengan kepribadian dari orang tersebut. Nah, hal-hal lain tentu dapat disesuaikan konselor dengan hobi atau kesibukan dari si klien atau konseli kita setiap hari atau juga bagaimana kesehatannya hari itu dan masih banyak lagi. Jadi dalam membangun hubungan itu kita sebagai konselor tidak boleh menanyai konseli dengan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya jawabannya itu hanya iya atau tidak. Dengan demikian percakapan kita bisa berkembang terbuka bisa berkembang dan terbuka. Oleh sebab itu, seharusnya konselor memakai pertanyaan yang terbuka agar konseli tersebut bisa dengan bebas berbicara, menyampaikan semua apa yang ingin disampaikannya. Seperti itu. Nah, misal dari contoh dari pertanyaan-pertanyaan terbuka ini seperti saya senang bila kamu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Bisakah kamu menceritakan bagaimana hubunganmu dengan keluargamu saat ini? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan dari pertanyaan terbuka. Nah, yang ketiga itu mendengarkan dengan baik. Jika misalnya kita sebagai konselor mengetahui seseorang itu suka memancing, tanyakan keadaan sewaktu dia memancing. Ih, salah. Nah, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan kepercayaan dengan klien. Nah, menumbuhkan kepercayaan dengan klien kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan dengan baik antara konselor dan klien itu sendiri. Nah, dalam diri klien atau konseli harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah klien, sehingga klien percaya bahwa kerahasiaannya akan dijamin oleh konselor.
Caranya seperti apa? Caranya seperti dalam proses konseling itu, konselor mengatakan ke klien bahwa dia tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan masalah dan keadaannya yang sebenarnya, karena kerahasiaannya akan terjamin, serta sudah menjadi kewajiban konselor untuk membantu menyelesaikan masalah kliennya tersebut. Jadi, konselor ini menyampaikan bentuk-bentuk kepercayaan sehingga kliennya bisa percaya dengan dia bahwa kerahasiaan yang disampaikan atau masalah yang disampaikannya itu bisa terjaga dengan baik. Atau bisa juga konselor membuat sebuah ikrar atau perjanjian yang kiranya bisa menjadi bukti bahwa data-data yang diperoleh atau informasi yang diperoleh dari kliennya tersebut akan terjaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya itu penentu keberhasilan konseling. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling. Secara umum, ada 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan konseling, yaitu faktor konseling, faktor konselor, faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Dan adapun faktor lainnya seperti tempat atau ruangan dari proses konseling tersebut. Faktor utamanya itu ada 2 yang berasal dari konseli dan juga konselor. Nah, untuk faktor utama dari konseli yaitu yang pertama, keterbukaan konseli. Nah, untuk menjadikan proses konseling itu berhasil, perlu keterbukaan dari konseli yang benar-benar bisa membantu proses konselingnya tersebut, karena percuma kalau misal konseli ini tidak terbuka ke konselornya atau ke orang yang membantu dia menyelesaikan masalahnya, pasti akan kesusahan untuk menyelesaikan masalah tersebut, akan sulit untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, pemahaman konseli tentang dirinya. Nah, konseli ketika tidak paham terhadap dirinya, pasti susah untuk mengeluarkan apa yang ada di kepalanya, pasti susah untuk menceritakan semua masalah-masalahnya. Jadi, perlu konseli terlebih dahulu untuk memahami apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, pemahaman konseli tentang masalahnya. Nah, setelah mengetahui tentang dirinya, apa yang diinginkan, konseli juga perlu paham apa masalahnya, apa yang perlu diselesaikan dari masalahnya. Oleh karena itu, konseli terlebih dahulu harus betul-betul tahu bahwa ini merupakan masalah untuk saya, ini penyebab dari masalah saya, seperti itu. Nah, selanjutnya keinginan dan motivasi konseli untuk berubah. Proses konseling tidak akan berhasil atau permasalahan dari konseli itu tidak akan terselesaikan jika dari konseli tersebut tidak ada keinginan dan motivasi untuk berubah. Tidak ada keinginan dan motivasi untuk bisa menyelesaikan masalahnya, bisa keluar dari masalahnya. Oleh karena itu, sangat perlu keinginan dan motivasi konseli untuk berubah demi mensukseskan proses konseling ini, demi berhasilnya proses konseling ini. Nah, yang terakhir itu komitmen konseli untuk melaksanakan kegiatan atau terapi yang dilaksanakan. Karena percuma jika konseli sudah datang ke konselor, tapi misalnya sudah dijadwalkan kegiatannya untuk proses konseling atau terapi, tapi konseling ini malas-malasan untuk pergi, jadi percuma proses konselingnya tidak akan berhasil. Begitupun dengan masalah dari konseling ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oke, faktor dari konselor. Yang pertama itu kompetensi konselor. Nah, dalam proses keberhasilan konseling ini, konselor juga harus punya kompetensi tinggi untuk bisa membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Karena dalam proses konseling itu, karena ada 2, konselor dan konseli, jadi sama-sama keduanya harus punya kompetensi seperti itu. Karena percuma jika konselor ini tidak punya kompetensi sama sekali untuk bisa membantu menyelesaikan masalah dari konseling. Yang kedua,
pandangan konseling tentang keahlian konselor. Jadi seorang konselor itu perlu punya keahlian-keahlian khusus dalam proses konseling. Jadi, konselor perlu mengembangkan bakatnya, mengembangkan keahliannya untuk apa? Untuk bisa membantu konselor menyelesaikan masalahnya dan bisa juga sebagai bekal dia dalam proses konseling. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan konseling pada konselor. Nah, ketika dalam proses konseling ini tidak ada kepercayaan dari konselor terhadap konselor, maka hal itu akan menjadi penghambat keberhasilan konseling. Jadi, perlu konselor lakukan itu membangun kepercayaan dengan konseling tersebut. Nah, yang terakhir yaitu daya tarik konseling terhadap konselor. Karena dalam keberhasilan konseling juga percuma jika konselor ini tidak punya daya tarik untuk bisa memikat perhatian dari konselor ini. Perhatian dalam artian seperti konselor bisa yakin bahwa dia menceritakan permasalahannya ke konselor seperti itu. Nah, yang selanjutnya, secara umumnya itu juga ada beberapa hal yang bisa menjadi aspek-aspek keberhasilan dalam proses konseling. Yang pertama yaitu hubungan terapeutik. Nah, hubungan terapeutik yang baik antara konselor dan konseli sangat penting untuk mencapai tujuan konseling. Jadi, konselor itu perlu mampu membangun hubungan yang empatik, terbuka, dan saling percaya dengan kliennya. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa percuma jika dalam hubungan antara konselor dan konseling itu tidak ada keterbukaan, tidak ada saling percaya antar keduanya. Jadi perlu dalam proses konseling ini sangat diperlukan hubungan terapeutik untuk membantu keberhasilan proses konseling itu. Nah, yang kedua yaitu keahlian teknis konselor. Nah, konselor yang memiliki keahlian teknis yang baik dapat membantu klien merumuskan masalahnya secara jelas, mengembangkan tujuan yang realistis, serta memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena jika konselor ini tidak punya keahlian teknis, maka dia akan susah untuk bisa membantu menyelesaikan masalah konseling. Jadi sama seperti yang dijelaskan pada slide ini, bahwa untuk bisa mengembangkan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keahlian teknis. Jadi, misal konselor ini tidak ada keahlian sama sekali untuk hal itu, maka akan menghambat proses konseling. Nah, yang selanjutnya yaitu kepercayaan diri klien. Nah, kepercayaan diri klien atau konseling juga sangat-sangat diperlukan dalam proses konseling ini, karena klien atau konseling yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dapat lebih mudah membuka diri dan berbagi masalahnya dengan konselor. Dan kepercayaan diri klien juga dapat mempengaruhi proses keberhasilan dari proses konseling ini. Karena jika konsel itu atau klien tidak memiliki kepercayaan diri, maka itu dia semakin susah untuk membuka dirinya, semakin susah untuk berbagi masalahnya ke konselor, karena hal itu pun terjadi dengan diri kita. Jika kita punya kepercayaan diri yang tinggi, maka akan lebih mudah untuk kita membagi kisah-kisah kita ke orang lain, seperti itu. Nah, yang selanjutnya motivasi klien untuk berubah. Nah, motivasi klien atau konseling untuk berubah. Konseling yang memiliki motivasi tinggi untuk mengubah perilaku atau keadaannya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai tujuan konseling. Karena tujuan dari proses konseling ini yaitu untuk bisa membantu menyelesaikan
permasalahan dari konseling. Konselor bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari konseli secara baik dan tepat. Jadi diperlukan motivasi dari konseli ini untuk berubah, karena jika tidak ada motivasi maka hal itu akan menjadi sia-sia seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu konteks lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial dari konseling juga dapat mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Karena apa? Biasanya dari dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga, teman, atau rekan kerja dapat mempengaruhi motivasi klien dan memberikan dukungan pada proses konseling. Karena biasanya ketika konseli ini didukung oleh teman-teman mereka, oleh keluarga mereka, oleh rekan kerja mereka ketika berada dalam masalah, didukung untuk bisa keluar dari masalahnya, bisa menyelesaikan masalahnya, maka itu akan menjadi motivasi untuk konseli ini dapat berubah, dan hal ini tentunya akan membantu menyelesaikan, membantu keberhasilan proses konseling ini. Selanjutnya yaitu konsistensi dan ketekunan dari klien. Nah, konsistensi dan ketekunan klien dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan konseling juga sangat penting. Karena apa? Karena konsisten dan ketekunan ketika kita melakukan segala sesuatu atau sesuatu hal itu akan sangat membantu berhasilnya sesuatu yang dilakukan tersebut. Sama juga dengan proses konseling ini. Jadi ketika kliennya konsisten, sebenarnya bukan hanya kliennya yang bisa konsisten dan tekun dalam proses konseling, tapi juga konselornya. Jadi kita antara konselor dan konselor itu sama-sama bisa konsisten dan tekun dalam proses konseling itu. Nah, konsisten dalam artian yang lain juga, seperti konsisten dalam melakukan perubahan perilaku dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dapat mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Jadi ketika kliennya ini konsisten melakukan perubahan perilaku, maka hal itu akan membantu dia keluar dari masalahnya, membantu dia berubah seperti itu. Dan untuk ketekunannya, ketika dia tekun dalam menghadapi rintangan yang terjadi ketika dia dalam proses menyelesaikan masalahnya, itu akan sangat diperlukan, karena ketika dia tekun, dia berani menghadapi rintangan itu, hal itu justru akan malah membantu dia untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, secara keseluruhan sebenarnya konseling atau proses konseling ini secara keseluruhan keberhasilan konseling ini sebenarnya bergantung pada kompetensi dan keterampilan dari konselor itu, karena percuma jika konseling ini sudah mengikuti rangkaiannya, sudah bisa membuka diri, sudah bisa percaya dengan konselor, tapi ternyata konselornya tidak punya kompetensi dan keterampilan yang bisa membantu konseling menyelesaikan proses konselingnya. Jadi secara keseluruhan itu keberhasilan dari proses konseling ini bergantung pada kompetensi dan keterampilan konselor serta sikap positif mereka terhadap orang yang menerima konseling atau konseli itu sendiri. Nah, seorang konselor yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dan yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak
menghakimi orang lain itu lebih mungkin berhasil membantu orang yang menerima konseling mengatasi masalah mereka. Jadi, ketika konselor itu dia mampu menciptakan lingkungan yang mendukung atau lingkungan yang baik, kemudian tidak menghakimi, maka hal itu akan lebih mudah menjadi eh, maka hal itu akan lebih mungkin berhasil untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya atau membantu eh, konseling itu mengatasi masalah mereka. Jadi dari situ keberhasilan konseling ini bisa eh, terwujud karena semua berasal atau bersumber dari konselor itu sendiri. Oke, mungkin uh, itu saja penjelasan mengenai uh, bagaimana menciptakan hubungan dengan klien atau konseli dan juga aspek-aspek keberhasilan dalam proses konseling. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan uh, sekarang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.